menyesal, bersedih dengan hilangnya peluang kita melakukan perbuatan baik, bersedih kita semua. Kita biasa baca Quran, tiba-tiba kita pergi ke Miri. Taklah kita hilang tuh bacaan kita. Yes. Kita baca Quran biasa petang tuh, petang pagi, kan rasa letih. Lalu lupa kita baca Quran, sedih kita. Tapi jika sedihnya kita itu, ia kemudian ma'ada min an-nuhud katanya, tanpa melakukan apa yang membuat ia sedih, baca Quran tadi, ia tidak baca, maka orang ini sebenarnya adalah tertipu. Jadi mestinya Pak, kita sedih dengan melewatkan tidak membaca Quran, maka setelah kita ingat baca Al-Quran yang kita biasa baca. Itu caranya, baru kita dengarkan orang yang menyesal sebenarnya. Nah, Nabi contohnya, Nabi tidak mau terlewatkan amal biasa dilakukan. Tadi biasa berikan sedekah, tak ada, anggap lupa, sebab aku akan berikan biasa. Jadi kebiasaan itu jangan sampai hilang. Kita biasa senyum kalau jumpa kawan, jangan sampai begitu jumpa kawan kita buang muka. Ingat, muka yang dibuat lebih hilang mukanya. Artinya kebiasaan baik jangan pernah tinggalkan, jangan pernah hilangkan. Jangan sampai kita kena dengan hadis kursi mengatakan, ingat, ya benar ada, wahai anak Adam, la tuhawwil qalbaka, jangan pindahkan hatimu dari. Artinya kalau kita sudah terkoneksi, terhubung dengan Allah, hati kita terhubung dengan Allah. Baca Quran, senyum, assalamualaikum, apa saja ibadah yang dilakukan, terhubung. Jangan berhenti, jangan putuskan hubunganmu dengan Allah. Sebab kalau itu kita lakukan, dua hal yang Allah ancam kepada kita. Ahdulka, aku akan hinakan kehidupanmu di dunia wal akhirah. Dihinakan. Kita biasa bersedekah, biasa kemudian ucapan salam, biasa keluar masuk rumah ucapan salam, jumpa kawan salam, tiba-tiba kita berhenti. Apa yang Allah akan hinakan kehidupan kita di dunia akhirat. Walaupun kita putus dengan orang lain, contoh misalkan kita putus girlfriend kita, jangan putuskan hubungan. Hubungan itu boleh putus, tetapi hubungan silaturahim mesti terjadi. Sebab kalau itu diputuskan juga, akhirnya namanya kalau kita dihinakan Allah, payah dapat lagi itu nanti. Yang kedua, ancaman Allah apa? Wala ansur. Ini yang saya paling takut. Kalimat wala ansur. Aku kata Allah tak akan pernah membagi peluang yang sama dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kalau kita biasa baca Quran dulu, sobahiyan, wa masaiyan, pagi petang, jangan berhenti. Sebab pada saatnya nanti kalau kita berhenti, ini artinya kita bina hubungan dengan Allah. Allah tak akan berikan kita peluang lagi. Ada kesibukan. Jadi kalau kita biasa belajar kata laki kitab Turas, jangan berhenti. Yang sudah berhenti beritahu deh, jangan berhenti. Jangan tahtim. Ulang lagi tahun depan. Yang lain bang. Ya, enak tidak. Banyak muka-muka. Siapa tahu? Kalau Ustaz kan yang ada di sini kan? Ya, kami enggak. Dia tahu kenapa dia. Luna Ustaz. Jadi itu nasihat Allah. Nasihat Allah dalam hadis kursi. Hadis kursi ini peringkatnya firman Allah. Oke. Jadi contoh. Contoh. Lalu kemudian berikutnya adalah konsisten dalam beribadah. Maknanya istiqomah. Walaupun kita melakukan perkara-perkara yang kelihatannya, ini apa sih maknanya? Kadang istiqomah kayak ini, istiqomah kan banyak. Apa cabaran istiqomah?
Putus asa. Satu, dua, yang paling banyak apa? Omongan orang. Kita dengar, buat apa ikut ngaji kita terus malam-malam? Tidak. Apa ya? Ini komen orang kalau didengar, Masya Allah, tak jadi kita beramal. Buat apa kita sedekah menghabiskan waktu? Buat apa kita tampung orang-orang dari mana kita tampung di rumah kita? Kalau omongan ini didengar, kita hilang tuh peluang kita. Maka kalimatnya, orang yang ingin berjaya di dalam hidupnya, ingat tadi, ada 3. Orang yang ingin berjaya dalam hidupnya lakukan 3 hal. Kalau 3 perkara ini dilakukan, Anda berjaya hidup dunia akhirat. Yang pertama katanya apa? Al-harokah barokah. Bergerak, jangan diam, dynamic, jangan stay di satu tempat. Coba bayangkan, kalau kita nih diam tadi di rumah, tak sampai sini tidak ada apa-apa. Dengan pergerakan inilah kita sampai sini. Tapi konsepnya bergerak. Yang bergerak itu 3 hal, bukan hanya tubuh badan kita saja. Jismiyah, tubuh badan ini boleh bergerak di mana pun. Itu satu. Pergerakan itu maknanya adalah perpindahan fisikal kita, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Gerak. Tetapi di dalam pergerakan fisikal tak akan ada manfaat mananya kalau tidak bergerak pikiran. Minda ini mesti digerakkan juga. Bagaimana ini problem ini? Gerakkan ini. Cari solusi. Kedua gerakan ini, tubuh badan bergerak, minda kita bergerak. Kalau hati tak bergerak, juga tak dapat tanya. Jadi yang ketiga yang bergerak mesti hati. Hati artinya apa? Gerakan hati ini adalah gerakan yang terkoneksi, terhubung dengan Allah. Apapun gerakan yang kita lakukan, jangan pernah putuskan hubungan dengan Allah. Niat itu. Jadi gerakan yang pertama adalah gerakan tubuh badan, gerakan pikiran, gerakan hati. Nah, di dalam pergerakan ini banyak cabaran. Banyak. Maksudnya apa? Maksudnya kumpul lagi. Sudah tahu seperti itu. Banyak cabaran nih. Komennya orang banyak. Pekerjaan apapun kita lakukan pasti dia komen. Lalu sikap kita apa? Sikap kita menghadapi komentar, la tasma qaulal akharina ma dumta fi khairin. Jangan dengarkan komentar orang lain selama kita yang kita lakukan kebaikan. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Di bahasa Indonesia mengatakan, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Artinya, biarkan mereka berkata apapun yang mereka mau katakan, gue silakan. Tapi jangan pernah berhenti dengan omongan kata mereka. Kedua, baru kerjaan. Nah, tetapi yang namanya kebaikan ini apa standarnya? Bukan standar kepala kita. Standar kebaikan yang dimaksudkan dalam melakukannya itu adalah pertama, standar Quran. Quran ini standar kebaikan. Apa yang Allah firmankan baik itu baik. Standar kedua adalah hadis Nabi. Apa yang Nabi katakan baik itu baik. Yang ketiga, aqwalul ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ucapan-ucapan, perkataan-perkataan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Inilah standar kebaikan. 3. Hadis, Al-Quran, hadis, aqwal ulama. Ya. Nomor 2 hadis. Nomor 3 ucapan-ucapan, perkataan-perkataan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini standar kita. Kalau ini sudah kita dapatkan, kita lakukan yang 3 ini, maka biarkan mereka berkomentar apa saja, Anda silahkan komen. Kalau bahasa keren Jakarta apa? Emang gue pikirin. Masa bodoh. Masa bodoh. Emang gue pikirin. Nah, setelah 2 hal ini, yang pertama kita bergerak, 3 yang bergerak tadi, yang kedua jangan pedulikan komentar orang lain selama kita dalam kebaikan pun standarnya Quran hadis, aqwal ulama. Lalu yang konsep keberjayaan ketiga adalah idza dhaqat ittasa'at, kata Imam Syafi'i.
apabila kamu dalam keadaan terdesak, tak terlihat jalan keluarnya. Waduh, gimana solusi hidup ini? Yakin, nah nih, yakinlah bahwa Allah akan turun memberikan jalan keluar pada hidup. Kenapa tidak berlaku? Karena kita kurang yakin. Yakin ya Allah akan memberikan jalan keluar. Bagaimana akan diberikan jalan keluar dalam hidup kita? Yang pertama dan kedua tidak dilakukan. Jadi syaratnya itu mesti graduasi. Pertama ini dilakukan harokah dulu. Baru dalam harokahnya ada banyak cabaran. Baru yang ketiga pasrahkan. Inni tawakkaltu ilaika ya Allah. Aku sudah lakukan semua. Inna ma'al usri yusra. Bersama kepayahan itu Allah turunkan kemudahan. Itu konsep. Kalau ini dijalankan insya Allah dunia akhirat berjaya. Tiga konsep inilah yang saya perolehin dulu ketika berada di pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Kiai saya mengatakan kalau kalian menjalankan tiga konsep ini, insya Allah kalian akan kuasai dunia. Saya tak pernah terpikir akan ke dunia. Tak pernah terpikir ke dunia, tak pernah berpikir juga di komunisme. Kenapa? Karena tak perlu dipikirkan. Hidup ini tak perlu dipikirkan. Hidup ini satu jalannya, jalankan aja. Jalanin. Jalanin saja. Tanpa yang dipikirkan, sesuatu yang dipikirkan tidak akan sampai. Ribet. Aku berpikir mau begini. Ya Anda berpikir, coba Anda jalankan. Selesai. Jadi konsep itu menjalankannya. Kalau aku kawin dengan dia, Anda berpikir kawinlah dulu. Jadi jangan pernah berpikir. Saya paling tidak suka kalau ada pelajar datang, Ustaz saya mau, ya saya mau atau Anda melakukan. Ada orang datang, tesisnya belum selesai, disertasi belum selesai. Kenapa belum? Saya sudah punya cadangan. Itu Anda tidak akan selesai. Kenapa? Karena Anda baru mengatakan saya sudah punya cadangan. Artinya Anda belum lakukan. Kalau Anda mau selesai, lakukan, tulis. Bukan saya akan menyelesaikan sesuatu. Oke. Baik, kita teruskan. Konsisten dalam ibadah. Apapun konsisten. Jadi istiqomah lah. Kita konsisten dalam ibadah itu apa saja. Bayangkan sembahyang ini kan hanya diminta 5 waktu. Kan tak lebih kan? Iya. Tapi yang 5 waktu ini kemudian kita mintanya Pak surga Firdaus. Boleh, tidak salah. Tapi coba, sudah pun 5 waktu diwajibkan